Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 11 mata kuliah Manajemen Bank Syariah akan menjelaskan mengenai peran Otoritas Jasa Keuangan atau biasa dikenal dengan OJK dalam pengawasan kinerja bank syariah. Sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok 11. Yang pertama ada Mia Ana Septiana dengan NIM akhir 020. Yang kedua ada Nova Salsabila Ainaya dengan NIM akhir 027. Lalu yang terakhir ada saya Ocha Ervifahan Alinda dengan NIM akhir 031. Lalu materi apa saja sih yang akan kami bahas? Nah, materi yang pertama yaitu mengenai pengertian OJK. Kedua, dasar pembentukan OJK. Ketiga, tugas, fungsi, dan wewenang OJK. Dan materi yang terakhir yaitu peran OJK dan pengawasan operasional bank syariah. Langsung saja ke materi yang pertama yaitu pengertian OJK. Pengertian OJK. Mirza mengungkapkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan atau OJK merupakan lembaga negara independen yang bebas dari campur tangan pemerintah, yang mana OJK memiliki kewenangan, fungsi, serta tugas dalam pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan dalam sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, Otoritas Jasa Keuangan, lanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Berdasarkan beberapa penjelasan tersebut, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa Otoritas Jasa Keuangan atau OJK merupakan lembaga negara yang bersifat independen atau bebas dari campur tangan pemerintah, yang memiliki fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pemeriksaan, dan penyidikan terhadap lembaga keuangan. Bentukan OJK ini merupakan pengembangan dan penyempurnaan dari metode pengaturan dan pengawasan Bank Indonesia. Jadi, OJK harus mampu membuat kebijakan dan peraturan jauh lebih baik daripada Bank Indonesia. Dalam hal ini, keberadaan OJK sebagai lembaga independen yang baru di Indonesia mempunyai peranan penting dalam melakukan pengawasan sektor perbankan di Indonesia termasuk bank syariah. Selanjutnya adalah dasar pembentukan OJK. Dasar pembentukan OJK. OJK dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang disahkan pada 22 November 2011. Nah, pembentukan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan atau OJK secara garis besar didasarkan pada 3 landasan, yaitu landasan sosiologi, landasan yuridis, dan juga landasan filosofis. Secara sosiologis, pembentukan Undang-Undang OJK dilatar belakangi oleh kondisi serta perkembangan sistem keuangan yang semakin kompleks dan saling terkait antar masing-masing subsektor keuangan, baik dalam hal produk maupun kelembagaan. Nah, secara yuridis, pembentukan Undang-Undang OJK adalah pasal 34 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia yang mengamanatkan dibentuknya lembaga pengawasan sektor jasa keuangan independen yang mencakup pengawasan perbankan, pasar modal, industri keuangan non-bank, serta badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat. Secara filosofis, OJK dibentuk dengan tujuan untuk mewujudkan perekonomian nasional yang mampu tumbuh dengan stabil dan berkelanjutan, sehingga menciptakan kesempatan kerja yang luas dan seimbang di semua sektor perekonomian. Selanjutnya adalah tugas, fungsi, dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan.
Yang pertama adalah tugas Otoritas Jasa Keuangan, di mana Otoritas Jasa Keuangan ini memiliki tugas untuk melakukan pengawasan pada kegiatan di sektor keuangan yang terdapat pada sektor pasar modal, industri keuangan non-bank, dan terdapat pada sektor perbankan. Nah, dengan dibentuknya Otoritas Jasa Keuangan ini, maka diharapkan dapat mendukung kepentingan sektor jasa keuangan secara menyeluruh, sehingga dapat meningkatkan daya saing perekonomian. Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan dituntut untuk mampu menjaga kepentingan nasional seperti sumber daya manusia, pengelolaan, pengendalian, dan kepemilikan di sektor jasa keuangan dengan tetap mempertimbangkan aspek positif globalisasi. Poin yang kedua adalah fungsi Otoritas Jasa Keuangan, di mana Otoritas Jasa Keuangan berfungsi untuk menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan dalam sektor keuangan. Poin yang ketiga adalah wewenang Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan dalam menjalankan fungsi dan tugasnya memiliki kewenangan untuk mengawasi jasa keuangan bank, di mana kewenangan ini meliputi perihal izin untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank. Kemudian ada kegiatan usaha bank serta pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank. Untuk kewenangan yang kedua adalah mengawasi jasa non-bank yang meliputi penetapan peraturan dan keputusan Otoritas Jasa Keuangan, penetapan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan, serta penetapan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas Otoritas Jasa Keuangan. Untuk kewenangan Otoritas Jasa Keuangan yang ketiga adalah mengenai pengawasan di sektor pasar modal yang meliputi penetapan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan. Kemudian ada pemberian perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan dan atau pihak tertentu, serta penetapan sanksi administrasi terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Saya Nova Salsabila Ainaya dengan NIM akhir 027 akan menjelaskan mengenai analisis peran Otoritas Jasa Keuangan dalam pengawasan operasional bank syariah. Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam pengawasan operasional bank syariah. Pengawasan yang dilakukan oleh OJK terhadap bank syariah secara garis besar sama dengan bank konvensional. Hanya saja dalam bank syariah terdapat penambahan aspek penilaian terhadap kepatuhan bank syariah dalam penerapan prinsip syariah. Pengawasan terhadap bank syariah ini dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah dan Dewan Nasional Syariah. Adapun bentuk pengawasan yang dilakukan OJK dalam kegiatan operasional bank syariah, yang pertama, koordinasi OJK Dewan Pengawas Syariah dan Dewan Syariah Nasional. OJK dengan Dewan Pengawas Syariah dan Dewan Syariah Nasional bekerja sama dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dalam pengawasan terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip syariah pada kegiatan operasional bank syariah. Dalam hal ini, OJK berwenang menilai apakah kegiatan bank sudah sesuai dengan prinsip-prinsip usaha bank yang sehat, serta memastikan bahwa bank syariah tersebut melaksanakan kegiatan operasional berdasarkan prinsip syariah. Yang kedua, OJK melakukan pengawasan di lapangan dan audit langsung. OJK juga melakukan pengawasan di lapangan dan audit langsung untuk memastikan bank syariah beroperasi sesuai dengan prinsip syariah. Adapun prinsip-prinsip yang harus diterapkan dalam operasi bank syariah yaitu yang pertama keadilan, yang kedua kemitraan,
yang ketiga transparansi, serta yang terakhir yaitu universal. Adapun peran otoritas OJK yang terakhir dalam pengawasan operasional bank syariah yaitu pengaturan dan pengawasan likuiditas, profitabilitas, solvabilitas, dan kualitas aset. OJK bertanggung jawab untuk dan mengawasi berbagai aspek kegiatan operasional bank syariah, termasuk di dalamnya yaitu mengenai likuiditas, profitabilitas, solvabilitas, dan kualitas aset. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Pasal 6 huruf A. Baiklah, itu tadi pemaparan materi dari kelompok 11. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.